Di sini kembali lagi dengan saya Yowan. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman sejarah Afrika dari kuno hingga modern. Pertama dari bab 1, kita rangkum aktivitas ekonomi di Afrika pada tahun 1870-an masih rendah dengan perdagangan ekspor yang dikuasai oleh kapal uap dari Italia. Pendidikan terbatas pada sekolah Italia dan Yunani, sementara Ottoman menguasai Tripolitania dan Cisenia. Mesir tetap menjadi negara terkaya di Afrika, meskipun ada masanya ada persaingan dari koloni Inggris. Jaringan perdagangan lebih kompleks melibatkan berbagai wilayah, termasuk buntu Afrika dan perdagangan segitiga di Afrika Barat. Masyarakat Aljazair mengklaim diskriminasi hukum dan kontribusi secara tidak proporsional terhadap pendapatan kolonial. Itu tadi bab pertama. Sekarang kita lanjut ke bab kedua. Jadi pada tahun 1870-an juga ekonomi Afrika Selatan dipengaruhi oleh penemuan berlian dan emas yang banyak. Hubungan antara Afrika dan Eropa berkembang meskipun tidak sepenuhnya menguasai perekonomian lokal. Beragam masyarakat politik di Afrika menunjukkan kompleksitas dan perbedaan pandangan. Nah, Eropa mulai memahami Afrika dalam konteks imperialisme, sementara persepsi lokal itu terbatas. Dalam jangka panjang dari interaksi ini terlihat dalam perubahan budaya dan ideologi di Afrika yang terpengaruh oleh budaya luar yang seperti ada di Eropa. Nah, sekarang masuk ke bab ketiga, yaitu produksi dan pajak. Negara memiliki sedikit kebutuhan mengandalkan yayasan untuk pelayanan sosial dan pendidikan. Pajak digunakan untuk memelihara istana dan tentara. Kondisi sosialnya di Jebala menerima otoritas sultan dengan baik, sementara suku di Atlas Tengah menolak. Dalam pendidikan, proporsi siswa muslim di sekolah Prancis sangat rendah. Dan penjajahan, pemerintah Prancis mendukung pemukiman Eropa dengan hibah tanah. Kampanye di Tunisia, Prancis berhasil menguasai Tunisia tanpa perlawanan, menandatangani perjanjian Préclus di Bordeaux. Nah, sekarang masuk ke bab keempat, Afrika Barat pada tahun 1870 hingga 1886. Pertama, periode perubahan politik dan sosial. Di sini ada Liberia menghadapi tantangan internal seperti konflik antara penduduk asli dan penduduk Afro-Amerika yang berimigrasi. Kedua, pengaruh Inggris dan Prancis mempengaruhi batas wilayah dan kontrol perdagangan di Liberia dan sekitarnya. Perdagangan dan ekonomi. Pertama, komoditas utama seperti kola dan minyak sawit menjadi pusat aktivitas perdagangan. Wilayah seperti Gold Coast yang sekarang Ghana mengalami modernisasi di bawah administrasi kolonial Inggris. Tiga, ada konflik militer. Kekaisaran Asante terlibat dalam perang melawan Inggris yang mempengaruhi stabilitas politik di wilayah tersebut. Nah, itu tadi bab 4. Sekarang kita masuk ke bab kelima. Dari Volta hingga ke Niger. Dominasi Eropa dan perebutan wilayah. Inggris, Prancis, dan Jerman bersaing untuk kontrol wilayah strategis di Afrika Barat, termasuk Lagos dan Togo. Konflik lokal seperti perang Yoruba dan Nigeria mencerminkan ketegangan antara masyarakat lokal dan pengaruh kolonial. Perdagangan internasional. Pelabuhan penting seperti Lagos menjadi pusat perdagangan global, terutama untuk minyak sawit. Kelompok lokal seperti Isetgiri dan Ijo memainkan peran sebagai perantara antara pedagang Eropa-Afrika. Dan integrasi sosial dan budaya. Kota-kota seperti Abedoka menjadi pusat alkulturasi, di mana agama Kristen dan Islam mempengaruhi struktur sosial. Lanjut ke bab ke-6, Sudan Tengah dan pengaruh kekhalifahan Sokoto.
kestabilan kekaisaran Sokoto. Sokoto tetap menjadi kekuatan utama di wilayah ini, mengelola hubungan antara emirat lokal. Perdagangan Trans-Sahara terus memainkan peran penting dalam ekonomi wilayah. Konflik dan perlawanan. Daerah pedalaman sering menghadapi serangan dari kelompok Fulani dan tekanan dari kekuatan kolonial. Peran budaya dan keagamaan. Penyebaran Islam membawa transformasi dalam sosial dan politik. Perubahan signifikan terlihat dalam emirat seperti Adamawa yang mencerminkan pengaruh besar jihad dan perdagangan budak. Nah, sekarang kita masuk ke bab ke-7. Afrika Selatan pada tahun 1867 hingga 1886. Era penemuan berlian dan emas. Penemuan berlian ditemukan di Hopetoun pada 1867 dan Kimberley pada 1870, menjadikan Afrika Selatan penghasil berlian terbesar di dunia. Transformasi ekonomi. Ekonomi bergeser dari agraris ke kapitalisme industri. Masyarakat lokal mulai masuk ekonomi uang. Perubahan sosial politik. Konflik klaim tanah. Penerapan kerja paksa dan melemahnya otoritas lokal akibat intervensi kolonial Inggris. Perlawanan lokal. Masyarakat seperti Griqua dan Taswana melawan, tetapi sering kalah karena kekuatan militer Inggris. Kebangkitan kapitalisme industri. Konsolidasi tambang berlian oleh perusahaan-perusahaan besar seperti The British. Aneksasi dan federasi. Inggris mencaplok Transvaal pada 1877 dan mencoba membentuk Federasi Afrika Selatan, tetapi gagal. Dampak hubungan rasial. Stratifikasi rasial ditampang dengan pekerja Afrika yang dieksploitasi. Dampak jangka panjang, urbanisasi cepat dan warisan ketimpangan sosial. Nah, sekarang masuk ke bab ke-8, Afrika Selatan dan Tengah pada 1886 dan 1000 sampai 1910, yaitu penemuan emas. Emas ditemukan di Witwatersrand pada 1886, mengubah Afrika Selatan menjadi penghasil emas terbesar di dunia. Perubahan sosial. Migrasi buruh, eksploitasi tenaga kerja, dan segregasi sosial semakin dalam. Dampak kolonialisme. Inggris memperluas kendali ke wilayah seperti Zimbabwe dengan masyarakat lokal kehilangan akses tanahnya. Konflik sosial. Ketimpangan rasial dan pemberontakan lokal yang ditumpas secara brutal. Infrastruktur. Jalur kereta api dan jalan dibangun meski mengeksploitasi tenaga kerja lokal. Dampak jangka panjang. Ketergantungan masyarakat lokal pada ekonomi kolonial dan warisan ketimpangan ekonomi. Lanjut ke bab 9, koloni Portugis, Angola, dan Mozambik pada 1870 hingga 1905. Penguasaan wilayah. Portugal memperkuat kontrol atas Angola dan Mozambik setelah referensi Berlin 1885. Transformasi sosial ekonomi. Angola fokus pada karet dan kopi, Mozambik pada gading gajah, karet, dan kapas. Perlawanan lokal. Masyarakat lokal melawan, tetapi sering kalah akibat militer Portugal yang lebih canggih dan mumpuni dalam kekuatan militernya. Diplomasi dan ekspansi. Portugal mengamankan wilayahnya melalui perjanjian internasional, meski kehilangan beberapa wilayah yang strategis. Krisis ekonomi. Krisis finansial membatasi pembangunan infrastruktur dan kontrol administratif. Eksploitasi buruh. Sistem kerja paksa mendominasi dengan upah rendah dan kondisi kerja yang sangat buruk. Kapital asing. Mozambik lebih didominasi modal asing dibandingkan Angola, terutama di sektor infrastruktur.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 10. Perdagangan internasional di Afrika Timur didominasi oleh sistem komersial Swahili. Perdagangan budak dan gading gajah menjadi industri utama. Kolonialisme Eropa mulai muncul, mengubah struktur sosial dan ekonomi. Krisis ekologi terjadi akibat kekeringan dan penyakit. Sekarang kita masuk bab 11. Somalia berada di bawah kekuasaan Ottoman dan Mesir dengan pengaruh Inggris dan Italia. Muhammad Abdallah Hasan memimpin gerakan perlawanan melawan penjajah. Sekarang masuk ke bab 12 yang terakhir. Penaklukan kolonial Eropa melibatkan strategi kompleks dan perlawanan lokal. Dampak besar pada perdagangan sosial dan lingkungan. Itu saja dari saya, rangkuman sejarah Afrika dari kuno hingga modern. Saya Yohan Finanda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.